Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih terhubung dengan Pak Firman untuk berbincang mengenai bagaimana literasi digital di Indonesia. Pak Firman, menyambung perbincangan kita sebelumnya bahwa terjadi digital fatigue atau kelelahan mental akibat paparan media sosial, kemudian ruang digital, apalagi survei yang juga menyatakan bahwa ruang digital di Indonesia ini kurang ramah begitu untuk para penggunanya. Nah, mungkin bisa digambarkan kembali seperti apa dampaknya dan sebenarnya bagaimana sih kita akhirnya bisa menghadapi dampak dari digital fatigue ini? Ya, betul, Mbak. Jadi digital fatigue ini adalah dampak tadi Mbak sebutkan yang sumbernya macam-macam. Kalau para milenial ini karena mereka sangat attach ya, sangat terikat dengan gadgetnya. Bahkan sebuah survei menyebutkan seorang remaja itu tidak bisa lepas dari gadgetnya bahkan 1 jam. Mhm. Dan setiap 7 menit dia menatap layar. Jadi kalau bayangkan kalau di kelas atau acara tertentu yang acaranya berlangsung selama 30 menit, itu paling tidak dia 3 kali menatap layar untuk melihat informasi apa yang terbaru. Nah, ini secara tidak langsung akan menyebabkan kelelahan digital karena kita dipacu untuk terus mengikuti informasi terbaru, kemudian merespon, kadang-kadang dari informasi tersebut mungkin mengganggu pikiran Mhm. dan harus bereaksi tertentu. Nah, ini buat milenial sumbernya itu. Kalau mereka yang lebih dewasa, para ibu sekarang, kemudian para bapak yang selama pandemi ini harus work from home, itu hampir seluruh aktivitas kalau ibu-ibu mendampingi putra-putrinya untuk bersekolah. Nah, itu juga mereka yang baru belajar perangkat digital dipaksa untuk intens menggunakan baik cara mengoperasikan perangkat maupun bagaimana mengirimkan informasi, menanggapi informasi dan sebagainya. Yang kita tahu tadi literasi kita masih belum terbentuk dan belum tinggi-tinggi sekali. Nah, itu juga sumber digital fatigue. Kalau para pekerja Mhm. itu sering terjadi karena tidak lagi ada pemisahan antara workplace dengan private place. Jadi karena work from home, orang bekerja di rumah, kadang dianggap seperti liburan. Instruksi-instruksi dari kantor itu kadang-kadang tidak ada waktu kerjanya, mestinya disepakati jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 8 sampai jam 5 sore. Di luar itu adalah bukan haknya kantor untuk memberikan instruksi atau untuk berdiskusi tentang urusan kantor. Nah, itu semua akan menimbulkan digital fatigue. Nah, di sini Mhm. sekarang ketika society kita, baik para remajanya, orang dewasanya, laki-laki maupun perempuan, diduga terjangkit dengan digital fatigue, itu rasanya perlu adanya pengaturan. Bagaimanapun perangkat ini adalah alat untuk membantu manusia memperlancar pekerjaannya, aktivitasnya, tapi bukan kita yang menjadi melayani perangkat digital ini. Nah, itu mungkin tinjauan secara kesehatan, tinjauan secara sosial, tinjauan secara ekonomi perlu dilakukan dan kemudian perlu adanya pengaturan. Saya pikir seperti itu, Pak. Baik, perlu ada pengaturan. Kemudian, Pak Firman ini juga tadi merujuk melihat bahwa dampak, dari penggunaan ruang media sosial yang begitu terus-menerus adalah tadi ya, ada digital fatigue, kemudian juga ancaman dari, bocornya data pribadi. Bagaimana kemudian literasi digital yang harus dibangun di Indonesia khususnya ini juga untuk, mengatur bagaimana penggunanya ataupun konten kreatornya dan ini seperti apa sih seharusnya dibangun di Indonesia, Pak Firman? Ya, dengan problem-problem yang Mbak sampaikan tadi, digital fatigue, kebocoran data, kemudian penyebaran hoax dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa perangkat digital ini adalah sekedar alat, sekedar teknologi sebenarnya. Tapi di balik itu adalah kemampuan dari brandware, kemampuan dari para penggunanya. Nah, pengguna kita mungkin dari satu sisi tadi soal memisahkan ruang kerja dengan ruang privat masih belum terlalu disiplin. Kemudian juga bagaimana membatasi masuknya informasi. Kita tidak perlu terjangkit FOMO, fear of missing out, terus-menerus harus mengkonsumsi informasi.
Demikian juga dengan kebocoran data. Banyak di antara kita yang tidak paham strategisnya data hari ini. Mungkin kalau di era sebelumnya, sebelum tahun 2000-an, penggunaan media digital belum terlalu intensif. Soal nama, nomor telepon, tanggal lahir, nomor induk kependudukan dan sebagainya, itu hanya sekedar sebutan, hanya sekedar data. Hari ini ketika perangkat teknologi informasi semakin canggih, itu semua bisa digabung-gabungkan menjadi sebuah informasi. Jadi kumpulan data yang kita hubungkan dengan data yang lain itu mempunyai makna informasi yang kemudian bisa menjadi sumber pengetahuan. Nah, itu tidak berlebihan ketika hari ini informasi itu disebut sebagai new oil, tambang yang baru yang sama berharganya seperti tambang emas atau tambang minyak, karena dari data-data yang dikumpulkan oleh pengguna media digital ini bisa digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain, misalnya penawaran produk, misalnya untuk mengetahui pilihan politik tertentu. Nah, masyarakat kita belum tahu betapa strategisnya data-data itu. Gampangnya saja kalau Mbak baru menerima paket, di situ kan tertulis nama Mbak secara lengkap, juga ada nomor teleponnya. Kemudian dibuang begitu saja di bak sampah. Nah, itu kalau ada yang tahu, itu tinggal dihubungkan nama, nomor telepon kita. Bahkan kalau suatu saat orang tersebut punya tanda tangan scan-nya Mbak, itu bisa dipakai untuk aplikasi pinjaman online. Nah, kita tidak merasa pernah apply, tahu-tahu datang tagihan. Nah, itu karena kelalaian kita terhadap data pribadi. Seperti itu. Jadi rasanya pemerintah negara dalam hal ini perlu melindungi lewat instrumen undang-undang, bahwa selain masyarakatnya paham tentang data pribadi, juga ada instrumen negara yang melindungi itu. Seperti itu. Baik, Pak Firman, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mbak. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.